Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 15 akan menjelaskan tentang apa itu e-core. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai penjelasannya. Perkenalkan, nama saya Tri Abigail Sinaga dengan NIM 1100012212009 akan menjelaskan mengenai pengertian dan dasar hukum e-court. Yang pertama, pengertian e-court. E-court adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara, pembayaran, pemanggilan, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik dan secara daring. Adapun layanan-layanan yang ada pada aplikasi e-court ialah e-filing atau pendaftaran perkara online di pengadilan, e-payment atau pembayaran panjar biaya perkara online, dan e-summons atau pemanggilan pihak secara daring. Yang kedua, dasar hukum e-court. E-court sendiri telah memiliki payung hukum yang tertuang pada Peraturan Mahkamah Agung Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik atau yang selanjutnya disebut dengan Perma 3 Tahun 2018. Pada peraturan tersebut diketahui bahwa aplikasi tersebut dibentuk dengan beberapa pertimbangan, diantaranya dilatar belakangi oleh Pasal 2 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang selanjutnya disebut dengan UU Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa pengadilan membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Untuk materi selanjutnya mengenai layanan dan fitur akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Jasmine Kamila. Perkenalkan, nama saya Jasmine Kamila dengan NIM 110001221101888 akan menjelaskan mengenai layanan dan fitur e-court. Yang pertama ada e-filing atau pendaftaran perkara secara online dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna atau memiliki akun pada aplikasi e-court dengan memilih pengadilan negeri, pengadilan agama, atau pengadilan TUN yang sudah aktif melakukan pelayanan e-court. Semua berkas pendaftaran dikirim secara elektronik melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung Republik Indonesia atau MARI. Yang kedua ada eskum atau taksiran panjar biaya. Dengan melakukan pendaftaran perkara online melalui e-court, pendaftar akan secara otomatis mendapatkan taksiran panjar biaya dan nomor pembayaran yang dapat dibayarkan melalui saluran elektronik atau multi-channel yang tersedia. Yang ketiga ada e-payment atau pembayaran panjar biaya perkara online. Aplikasi e-payment dapat digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap panjar biaya perkara yang ditetapkan melalui aplikasi eskum sebagai tindak lanjut pendaftaran secara elektronik. Dan yang terakhir ada e-summons atau pemanggilan pihak secara online, yaitu sesuai dengan pasal 11 dan 12 Peraturan MARI Nomor 3 Tahun 2018 disebutkan bahwa panggilan menghadiri persidangan terhadap para pihak berperkara dapat disampaikan secara elektronik. Untuk panggilan elektronik dilakukan kepada pihak penggugat yang melakukan pendaftaran secara elektronik dan memiliki bukti tertulis. Sedangkan tergugat, panggilan pertama dilakukan melalui jurusita pengadilan dan dapat dilakukan panggilan secara elektronik dengan menyatakan persetujuan secara tertulis untuk dipanggil secara elektronik. Serta kuasa hukum wajib memiliki persetujuan secara tertulis dari prinsipal untuk beracara secara elektronik berperkara menggunakan e-court. Untuk materi selanjutnya mengenai prosedur akan disampaikan oleh rekan saya. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Cikalo Falda Berliano dengan NIM 1100012120033 akan menjelaskan mengenai prosedur e-court. Jadi, prosedur e-court itu terbagi menjadi dua, ada pendaftaran dan pembayaran. Yang pertama akan saya jelaskan terlebih dahulu mengenai pendaftaran. Jadi, pertama, pengguna harus memilih pengadilan tujuan pendaftaran perkara di website Mahkamah Agung. Lalu, pengguna terdaftar akan mendapatkan nomor registrasi pendaftaran perkara. Lalu, pengguna akan mengunggah dokumen surat kuasa yang telah diberikan materai. Lalu yang keempat adalah mengisi identitas para pihak.
Yang kelima adalah mengunggah berkas perkara. Dan yang keenam, setelah semua dokumen dimasukkan, para pihak yang sudah dimasukkan di atasnya lanjut akan masuk dalam proses pembayaran panjar perkara. Nah, oleh karena itu, mari kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu pembayaran. Jadi, setelah mendaftarkan para pihak secara online, pengguna akan mendapatkan pratinjau biaya perkara, lalu surat kuasa untuk membayar secara elektronik atau eskum. Lalu setelah itu akan mendapatkan rekening virtual dari bank, dan setelah itu akan mendapatkan notifikasi rekening virtual melalui surat elektronik. Lalu akan membayar panjar perkara sesuai nominal. Halo, perkenalkan nama saya Weda Sucianta Lumeraja Belum dengan NIM record anjing. 1100120041. Di sini saya akan memaparkan mengenai kelebihan serta kekurangan dari e-card. Kelebihannya yaitu pendaftaran lebih mudah, kedua biaya murah, ketiga pemanggilan dapat dilakukan secara online, dan yang keempat kasus dapat cepat selesai. Kekurangannya yaitu sarana dan prasarana tidak memadai. Kedua, minim informasi mengenai e-card ini. Dan yang ketiga, rentan terhadap sistem yang error. Jadi, dengan kemajuan teknologi yang semakin cepat, pada masa ini memang dibutuhkan digitalisasi dalam berbagai bidang, tidak terkecuali bidang hukum. Nah, dengan munculnya sistem e-court ini, kita dapat dimudahkan dan semakin dimudahkan dalam berperkara dalam hukum, namun tidak tanpa kekurangan yang mengikuti. Jadi, kami harapkan sistem e-court ini bisa dikembangkan menjadi sistem yang lebih optimal ke depannya agar kita semakin dimudahkan dalam berperkara. Terima kasih. Itu saja dari kelompok 15. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.